Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai komunikasi persuasif, psychological reactance, dan cognitive dissonance. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama adalah saya, Nadia Najma, dengan nomor NIM belakang 74, dan Nilna Muna Soliha dengan nomor NIM 76, dan Dwi Andini Nurul Hamida dengan nomor NIM belakang 106, dan Kak Muhammad Fahrul Fatih dengan nomor NIM J01217031. Pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama adalah mengenai komunikasi persuasi, yang kedua mengenai psychological reactance, dan yang ketiga mengenai disonansi kognitif. Pembahasan yang pertama ialah komunikasi persuasi. Dalam hal ini terdapat seni persuasi, bagaimana sikap diubah. Berapa kali dalam beberapa hari terakhir ini, seseorang mencoba mengubah sikap lawan bicaranya tentang sesuatu atau lain sebagainya. Jika seseorang yang menjadi lawannya itu berhenti dan berpikir sejenak, ia mungkin akan terkejut dengan jawabannya, karena jelas bahwa setiap hari kita benar-benar dibombardir dengan upaya semacam itu. Misalnya, persuasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita dibombardir dengan lusinan pesan yang dirancang untuk mengubah sikap atau perilaku kita. Jelas, jika mereka tidak efektif pada beberapa waktu, pengiklan tidak akan membayar jumlah yang mereka lakukan untuk peluang ini, untuk mencoba dan membujuk kita untuk membeli apa yang mereka promosikan. Sejauh mana upaya tersebut dilakukan? Dalam hal ini terdapat bujukan yang merupakan upaya untuk mengubah sikap kita melalui penggunaan berbagai jenis pesan. Kemudian, faktor apa yang menentukan apakah mereka berhasil atau gagal? Psikolog sosial telah mempelajari masalah ini selama beberapa dekade, dan seperti yang akan segera kita lihat, upaya mereka telah menghasilkan wawasan penting ke dalam proses kognitif yang berperan dalam persuasi. Selanjutnya yaitu persuasi, komunikator, pesan, dan audiens. Penelitian persuasi yang dilakukan oleh Hofland, Janis, dan Kelley pada tahun 1953 berfokus pada elemen-elemen kunci ini dengan menanyakan who, kata apa untuk siapa, dengan efek apa. Pendekatan ini menghasilkan sejumlah temuan penting. Berikut ini yang diperoleh secara paling konsisten. Yang pertama, komunikator yang siap kredibel, yang tampaknya tahu apa yang mereka bicarakan atau yang ahli sehubungan dengan topik atau masalah yang mereka sampaikan, lebih mungkin daripada mereka yang dianggap kurang ahli. Mereka yang diberitahu bahwa sumber pesan yang mereka baca adalah anggota in-group yang sangat kredibel, menunjukkan perubahan sikap yang jauh lebih besar daripada mereka yang mengira pesan itu berasal dari luar, yang tidak memiliki kepercayaan dan kredibilitas. Memang, anggota kelompok kita sendiri biasanya dipandang lebih kredibel, dan oleh karena itu cenderung mempengaruhi kita lebih dari mereka yang tidak berbagi keanggotaan kelompok dengan kita, dan bahkan dengan siapa kita mungkin mengharapkan untuk tidak setuju. Namun, komunikator dapat kehilangan kredibilitas mereka
dan karena itu kemampuan mereka untuk membujuk. Salah satu cara credibility dapat dirusak adalah jika diri sendiri mengetahui bahwa seorang komunikator memiliki kepentingan pribadi dalam membujuk diri untuk mengadopsi posisi tertentu. Akibatnya, komunitas chators dipandang sebagai yang paling kredibel dan karena itu persuasif ketika mereka dianggap menentang kepentingan pribadi mereka. Kedua, komunikator yang menarik secara fisik lebih persuasif daripada komunikator yang tidak menarik. Seringkali pengiklan yang menggunakan model yang menarik berusaha untuk menyarankan kepada kita bahwa jika kita membeli produk mereka, kita juga akan dianggap menarik. Cara lain yang komunikator dapat dilihat sebagai menarik adalah melalui kesukaan mereka. Kita lebih mungkin diyakinkan oleh komunikator yang kita sukai daripada yang tidak kita sukai. Yang ketiga, pesan yang tampaknya tidak dirancang untuk mengubah sikap kita seringkali lebih berhasil daripada yang tampaknya dirancang untuk mencapai tujuan. Memang, meta-analisis dari penelitian yang ada tentang masalah ini menunjukkan bahwa peringatan dini biasanya mengurangi sejauh mana perubahan sikap terjadi. Jadi, sekadar mengetahui bahwa promosi dagang akan datang merusak daya persuasifnya. Keempat, yaitu salah satu pendekatan persuasi yang telah menerima perhatian penelitian yang cukup besar adalah efek dari daya tarik ketakutan, yang merupakan pesan yang dimaksudkan untuk membangkitkan ketakutan pada penerima. Ketika pesan tersebut cukup menimbulkan rasa takut bahwa orang benar-benar merasa terancam, mereka cenderung membantah ancaman tersebut atau mengabaikan penerapannya pada diri mereka sendiri. Penelitian awal tentang persuasi tentu saja memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persuasi. Apa pekerjaan seperti itu tidak dilakukan? Bagaimanapun, ditawarkan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana persuasi terjadi. Misalnya, mengapa tepatnya komunikator yang sangat kredibel atau menarik lebih efektif dalam mengubah sikap daripada yang kurang kredibel atau menarik? Mengapa pembingkaian pesan positif menghasilkan lebih banyak perubahan sikap? Dalam beberapa tahun terakhir, psikolog sosial telah menyadari bahwa untuk menjawab pertanyaan semacam itu perlu untuk memeriksa dengan cermat proses kognitif yang mendasari persuasi. Dengan kata lain, apa yang terjadi di benak orang saat mereka mendengarkan pesan persuasif. Untuk pekerjaan yang sangat canggih, inilah kita beralih berikutnya. Selanjutnya yaitu proses kognitif yang mendasari persuasi. Ketika menjadi sasaran suatu pesan, masalah utamanya yang tampaknya memberikan kunci untuk memahami keseluruhan proses persuasi sebenarnya adalah bagaimana kita memproses atau menyerap, menafsirkan, mengevaluasi informasi yang terkandung dalam pesan semacam itu. Jawaban yang muncul dari ratusan penelitian terpisah adalah bahwa pada dasarnya kita dapat memproses pesan persuasif dengan dua cara berbeda. Pengolahan heuristik versus sistematis. Jenis pemrosesan pertama yang dapat kita terapkan dikenal sebagai pemrosesan sistematis, atau itu
rute utama menuju persuasi, dan itu melibatkan pertimbangan yang cermat atas isi pesan dan gagasan yang dikandungnya. Pemrosesan seperti itu membutuhkan usaha, dan itu menyerap banyak dari kapasitas pemrosesan informasi kita. Itu pendekatan kedua yang dikenal sebagai pemrosesan heuristik, atau itu rute perifer menuju persuasi, melibatkan penggunaan jalan pintas mental seperti keyakinan bahwa pernyataan ahli dapat dipercaya, atau gagasan bahwa jika itu membuat saya merasa baik, saya mendukungnya. Proses semacam ini membutuhkan lebih sedikit usaha dan memungkinkan kita untuk bereaksi terhadap pesan persuasif dengan cara otomatis. Itu terjadi sebagai respons terhadap isyarat dalam pesan atau situasi yang membangkitkan berbagai jalan pintas mental. Misalnya, model cantik membangkitkan heuristik. Apa yang indah itu baik dan layak didengarkan. Berikut adalah pengertian-pengertiannya. Yang pertama, pemrosesan sistematis merupakan pemrosesan informasi dalam pesan persuasif yang melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap konten dan ide pesan. Yang kedua, rute utama menuju persuasi merupakan perubahan sikap yang dihasilkan dari pemrosesan informasi yang sistematis yang disajikan dalam pesan persuasif. Yang ketiga, pemrosesan heuristik merupakan pengolahan informasi dalam pesan persuasif yang melibatkan penggunaan aturan praktis atau jalan pintas mental. Yang terakhir, rute perifer menuju persuasi merupakan perubahan sikap yang terjadi sebagai respons terhadap isyarat persuasi perifer yang seringkali didasarkan pada informasi mengenai keahlian atau status calon pembujuk. Selanjutnya ada Elaboration Likelihood Model atau ELM. ELM merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa persuasi dapat terjadi dalam salah satu dari dua cara berbeda dalam jumlah upaya kognitif atau elaborasi yang diterima pesan tersebut. Menurut Elaboration Likelihood Model, persuasi dapat terjadi di salah satu cara. Pertama, kita dapat dibujuk dengan secara sistematis memproses informasi yang terkandung dalam pesan persuasif atau jalur pusat. Sedangkan yang kedua, dengan menggunakan heuristik atau pintasan satu kata mental atau rute periferal. Penemuan dua mode pemrosesan yang kontras ini telah memberikan kunci penting untuk memahami kapan dan bagaimana persuasi terjadi. Menurut teori modern seperti ELM, yang mempertimbangkan jalur ganda ini, ketika relevansi rendah, individu cenderung memproses pesan melalui mode heuristik menggunakan berbagai pintasan mental. Demikian pula, perbedaan sistematis versus heuristik membantu menjelaskan mengapa orang dapat lebih mudah diyakinkan saat mereka teralihkan daripada saat tidak. Dengan kondisi tersebut, maka kapasitas untuk mengolah informasi dalam pesan persuasif menjadi terbatas, sehingga masyarakat mengadopsi cara berpikir heuristik. Singkatnya, pendekatan kognitif modern benar-benar tampaknya memberikan kunci penting untuk memahami banyak aspek persuasi. Selanjutnya ada psychological reactance. Yang pertama, reactance atau reaktansi melindungi kebebasan pribadi kita. Reaktansi adalah reaksi negatif terhadap ancaman pada kebebasan pribadi seseorang. Dengan kata lain, yaitu reaksi negatif terhadap upaya orang lain untuk mengurangi kebebasan kita dengan membuat kita percaya atau melakukan apa yang mereka inginkan. Reaktansi seringkali meningkatkan penolakan terhadap persuasi dan bahkan dapat menghasilkan perubahan sikap negatif atau berlawanan dengan apa yang dimaksudkan.
Penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi seperti itu, kita sering mengubah sikap dan perilaku kita ke arah yang berlawanan dari apa yang harus kita percayai atau lakukan. Memang, ketika kita merasakan reaktansi, argumen yang kuat yang mendukung perubahan sikap dapat meningkatkan oposisi dibandingkan dengan argumen yang moderat atau lemah. Seperti contoh, ketika seseorang mengancam kita untuk mengubah sikap dalam diri kita, maka jengkel dan benci dalam diri kita akan semakin tumbuh, sehingga menolak upaya persuasi mereka dan mengadopsi pandangan yang semakin bertolak belakang dengan mereka. Yang kedua ada forewarning atau peringatan awal atau dini, pengetahuan sebelumnya tentang maksud persuasif. Ketika kita melihat televisi, akan ada iklan-iklan yang muncul. Kita tahu betul bahwa pesan-pesan iklan tersebut bertujuan untuk membujuk kita untuk membeli produk-produk mereka. Namun, penelitian mengenai hal itu menunjukkan jika kita lebih dulu mengetahui maksud dari iklan tersebut, yang mana membujuk kita untuk membeli produk mereka, maka kita justru akan menolaknya. Mengetahui lebih dulu itulah yang disebut dengan forewarning atau pengetahuan atau peringatan awal. Hal ini dapat terjadi karena forewarning mempengaruhi beberapa proses kognitif yang berperan penting dalam persuasi. Adapun manfaat dari forewarning yaitu memberi kita lebih banyak kesempatan untuk merumuskan pertentangan, memberi kita lebih banyak waktu untuk mengingat informasi relevan yang mungkin berguna dalam menyangkal pesan persuasif, serta efektif untuk meningkatkan resistensi, dan itu secara sederhana mengharapkan menerima pesan persuasif atau tanpa benar-benar menerimanya, yang mana dapat memengaruhi sikap ke arah yang berlawanan. Namun, penelitian telah mengungkapkan bahwa forewarning ini tidak juga mencegah persuasi ketika perhatian orang teralihkan antara waktu forewarning dan penerimaan pesan. Yang ketiga ada upaya menghindari persuasi secara selektif. Adapun cara lain untuk menolak upaya persuasi yaitu melalui penghindaran selektif. Penghindaran selektif adalah kecenderungan untuk mengalihkan perhatian dari informasi yang menantang sikap yang ada. Penghindaran seperti itu meningkatkan penolakan terhadap persuasi. Seperti contoh, ketika kita menonton televisi, kita akan melihat secara fokus acara yang menarik perhatian kita. Ketika iklan, kita akan mengganti ke saluran atau channel televisi yang lain, mencari acara lain yang lebih menarik. Sehingga kita mengabaikan iklan yang sedang berlangsung tersebut karena menganggap informasi tersebut tidak penting untuk kita atau tidak tertarik dengan iklan tersebut. Dalam istilah psikologi sosial, dua sisi tersebut disebut dengan exposure selektif. Selektivitas dalam apa yang kita jadikan sebagai fokus perhatian kita membantu memastikan bahwa banyak dari sikap kita sebagian besar tetap utuh untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah secara aktif mempertahankan sikap kita melawan sebuah persaingan. Sebelumnya, dalam konteks mempertahankan ego diri melawan bentuk ajakan atau persuasi seseorang terhadap diri kita biasa mengenal dua cara, yaitu ada aktif dan pasif. Pertahanan pasif sendiri itu dengan cara mengabaikan atau menyaring setiap ajakan yang hadir kepada diri kita. Sedangkan pertahanan aktif adalah upaya penentangan pandangan yang memang itu bertentangan dengan pandangan kita. Jadi salah satu alasan mengapa kita begitu pandai menolak persuasi adalah karena kita tidak hanya mengabaikan informasi yang hadir, tetapi kita juga secara hati-hati memproses masukan yang berlawanan dengan sikap dan secara aktif membantahnya. Nah, dengan dua cara ini yang biasa digunakan sebagai penentang sikap kita untuk memperkuat sebuah pandangan yang kita pegang dan membuat kita lebih tahan terhadap upaya selanjutnya untuk mengubahnya. Mengubah di sini juga maksudnya adalah mengubah pandangan atau ajakan atau tindakan persuasif orang lain yang memang tidak kita setujui. Selanjutnya adalah perbedaan individu dalam perlawanan terhadap sebuah persuasi. Dalam menanggapi persuasi yang datang, biasanya beberapa orang mungkin menolak karena mereka memang termotivasi untuk terlibat dalam sebuah perdebatan. Tapi di sisi lain, beberapa orang memang relatif resisten. Jadi resisten di sini kayak mempertahankan diri dalam hal melawan ya. Jadi relatif resisten terhadap persuasi karena mereka berusaha untuk memperkuat keyakinan mereka sendiri.
ketika menghadapi pandangan yang berlawanan atas pandangannya. Jadi biasanya kita mengukur sikap penolakan pada sebuah pandangan dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan dua cara. Cara pertama, kita menolak sebuah argumentasi dengan membantah argumen orang lain. Terus cara yang kedua itu kita memperkuat argumentasi kita supaya bisa diterima oleh orang lain. Selanjutnya adalah penipisan ego atau ego deplisi yang dapat merusak sebuah perlawanan. Jadi faktor yang membuat salah satu dari strategi perlawanan ini jadi lebih sulit itu karena mereka mengurangi kemampuan kita untuk terlibat dalam regulasi diri yang dapat merusak kemampuan kita untuk menolak sebuah persuasi. Ego deplesi itu sendiri bentuknya mungkin seperti orang yang pasrah terhadap sebuah tindakan persuasif gitu. Atau istilahnya yaitu orang yang tidak punya prinsip tertentu yang harus dia pegang. Jadi dia tidak akan benar-benar mempertahankan sebuah argumentasi yang dia pegang ketika argumentasi itu sendiri atau argumen yang dia pegang itu sudah dipatahkan. Dan regulasi diri di sini adalah sebuah sederhananya itu seperti kemampuan diri kita mengatur pikiran dan emosi kita bila berhadapan dengan sesuatu, baik tindakan persuasif atau pandangan yang berbeda dan lain-lain seperti itu. Sebaliknya, orang-orang yang menderita atau sedang mengalami penipisan ego, dia akan gagal membedakan antara argumen yang kuat, jadi argumen yang memang memiliki data yang akurat, ataupun oleh argumen yang lemah, yaitu argumen yang memang tidak berdasarkan dari data atau fakta, tetapi disampaikan oleh orang lain dengan penuh keyakinan. Walaupun orang yang sedang mengalami penipisan ego itu, dia akan sama-sama mudah dibujuk oleh argumentasi dari luar. Dan orang yang tidak egois dibedakan dengan argumen yang lemah dan kuat, serta hanya dibujuk oleh argumen yang kuat. Disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah keadaan permusuhan yang terjadi ketika kita melihat perbedaan antara sikap dan perilaku kita. Mengalami disonansi memang menghasilkan peningkatan aktivitas kortikal frontal kiri dan perubahan pada sikap. Disonansi sering terjadi dalam situasi yang melibatkan kepatuhan paksa, di mana kita secara minimal dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal untuk mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sikap kita, seperti memberikan pujian pada sesuatu hal yang tidak kita suka. Disonansi dapat menyebabkan perubahan sikap ketika kita memiliki alasan yang hampir tidak cukup untuk membuat kita terlibat dalam perilaku ketidaksesuaian sikap. Alasan yang lebih kuat atau ganjaran yang lebih besar menghasilkan kurang perubahan sikap. Hal ini terkadang disebut sebagai efek kurang mengarah ke lebih banyak. Disonansi dapat dikurangi secara langsung, misalnya dengan mengubah sikap kita, atau dengan menambahkan kognisi yang membenarkan perilaku kita. Metode lain untuk menangani disonansi termasuk hal remeh dan tidak langsung, yakni metode seperti penegasan diri di beberapa dimensi lain. Disonansi diinduksi melalui kemunafikan, yaitu mendorong individu untuk mendukung sikap atau perilaku tertentu, dan kemudian mengingatkan mereka bahwa perilaku mereka tidak selalu konsisten dengan sikap ini atau sikap tersebut. Hal itu dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih bermanfaat. Sekian dari apa yang kami presentasikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.